Sering pusing sama soal trigonometri? Tenang, tenang, kamu nggak sendirian. Dan di sini kita bakal kupas tuntas soal-soal ini. Bener-bener langkah demi langkah, sampai kamu bilang, oh cuma gini doang. Coba deh bayangin, gimana caranya kita tahu tinggi gedung pencakar langit atau lebar sungai yang deras tanpa perlu bawa meteran panjang-panjang? Kedengarannya mustahil kan? Nah, ini bukan sulap, ini matematika. Dan kuncinya ada di segitiga. Dan inilah jagoan kita, trigonometri. Gampangnya gini, ini tuh ilmu yang ngintip hubungan rahasia antara sudut dan panjang sisi segitiga. Kerennya, kalau kita tahu hubungan ini, kita bisa ngukur hal-hal yang tadinya kayaknya nggak mungkin dijangkau. Oke, ini rencana permainan kita. Kita mulai dari konsepnya, terus kita kenalan sama alat utama kita, yaitu fungsi tangen. Habis itu, kita langsung terjun ke 3 contoh soal nyata. Terus kita intip sedikit masalah yang lebih rumit, dan di akhir, giliran kamu yang jadi jagoannya. Sip, kita mulai ya. Buat sebagian besar soal yang bakal kamu temuin, kita cuma butuh satu senjata andalan. Namanya fungsi tangen. Anggap aja ini kunci sakti buat mecahin semua misteri segitiga siku-siku. Dan bagian paling asiknya, rumusnya tuh simple banget. Beneran, gak perlu ngapalin yang aneh-aneh, karena ini cuma soal perkalian sederhana. Mih, coba lihat baik-baik dan inget-inget rumus ini. Sisi yang mau kita cari, entah itu tinggi atau lebar, rumusnya cuma jarak yang udah kita tahu dikali tan dari sudutnya. Udah, itu aja, serius. Oke, teori cukup, sekarang waktunya praktek. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat gimana rumus simpel tadi bisa menaklukkan 3 masalah di dunia nyata, dari atap rumah sampai gedung tinggi. Contoh pertama, ini sering banget kejadian di dunia arsitektur. Kita punya rumah lebarnya 8 meter dan sudut ideal atapnya itu 35 derajat. Pertanyaannya, seberapa tinggi sih puncak atap itu? Nah, begini cara mikirnya. Langkah pertama, bayangin dulu ada segitiga siku-siku di atap itu. Alas segitiganya itu setengah dari lebar rumah, jadi 4 meter kan? Langkah kedua, tinggal masukin ke rumus andalan kita. Tinggi sama dengan 4 meter dikali tangen 35 derajat. Kamu bisa cek di kalkulator, tan 35 itu sekitar 0,7. Tinggal dikaliin deh. Dan hasilnya adalah 2,8 meter. Gampang kan? Nah, pola pikir kayak gini yang bakal kita pakai terus. Lanjut, soal kedua. Sekarang tantangannya beda. Ngukur lebar sungai tanpa basah-basahan. Caranya, kita bikin segitiga imajiner. Kita jalan aja 20 meter di pinggir sungai, terus kita ukur sudut ke satu titik di seberang sana. Prosesnya sama persis kayak tadi, serius. Langkah 1, catat datanya. Jarak yang kita tahu 20 meter, sudutnya 50,66 derajat. Langkah 2, cemplungin ke rumus. Lebar sungai sama dengan 20 dikali tangan 50,66 derajat. Dan jawabannya langsung kelihatan. Katamu, lebar sungainya ternyata 33,3 meter. Keren banget kan? Kita bisa tahu lebarnya cuma dengan berdiri di satu sisi aja. Ini bukti betapa kuatnya trigonometri. Oke, soal terakhir. Di sini ada sedikit twist, ada detail tambahan. Kita mau ngukur tinggi gedung, tapi sudutnya diukur dari mata kita, bukan dari tanah. Jadi tinggi badan kita sendiri harus ikut dihitung. Caranya mirip, tapi ada 2 tahap. Pertama, kita hitung dulu tinggi gedung dari mata kita ke puncak pakai rumus tangan tadi. Dapatnya 2,28 meter. Nah, di sini bagian pentingnya, jangan berhenti di situ. Langkah kedua, kita tambahin tinggi kita sendiri ke hasil tadi. Jadi, tinggi totalnya adalah 2,28 ditambah tinggi pengamat, yaitu 1,43 meter. Oke, selama ini semua soal kita itu pakai segitiga siku-siku. Tapi muncul pertanyaan, gimana kalau segitiganya nggak siku-siku? Apa trigonometrinya narah gitu aja? Jawabannya tentu aja enggak. Untuk segitiga siku-siku, sin, cos, dan tan itu udah cukup banget. Tapi buat segitiga lain yang nggak punya sudut 90 derajat, trigonometri punya senjata yang lebih canggih lagi. Namanya aturan sinus dan aturan kosinus. Contohnya kayak kasus kapal ini. Kapal jalan lurus, terus belok. Nah, jalur yang dibentuk itu udah bukan segitiga siku-siku lagi. Jadi, rumus tangen yang tadi kita pakai nggak bisa langsung dipakai di sini. Terus gimana dong? Nah, buat mecahin masalah kayak gini, para matematikawan pakai yang namanya aturan kosinus. Kita nggak akan bahas detail rumusnya sekarang, tapi intinya gini, trigonometri itu punya solusi buat semua jenis segitiga. Keren kan?
Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah kita sama-sama membedah 3 contoh soal tadi, sekarang kamu udah punya bekal, udah punya metode yang jelas buat ngerjain soal-soal trigonometri dasar. Seperti kata kutipan ini, trigonometri itu bukan sekedar teori di buku pelajaran. Ini tuh alat yang benar-benar dipakai di dunia nyata. Arsitek, surveyor, bahkan astronom, semuanya pakai prinsip yang barusan kita pelajari. Jadi, ini dia rangkumannya. Anggap aja ini resep rahasia kamu. 1. Selalu gambar dulu masalahnya jadi segitiga. 2. Tandain mana yang udah kamu tahu. 3. Pilih senjata yang tepat, misalnya fungsi tangen. 4. Masukin angkanya dan hitung. Dan yang terakhir, jangan lupa detail kecil kayak tinggi badan kamu kalau emang perlu. Ikutin 5 langkah ini dijamin lancar. Sekarang, coba dilihat sekeliling kamu. Ada pohon tinggi di taman, tiang bendera di sekolah, atau mungkin gedung di seberang jalan? Dengan senjata yang baru aja kamu pelajari, coba dibayangin gimana ya cara ngukur tingginya? Selamat mencoba dan selamat mengukur dunia.